Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C10 ingin mempresentasikan ERP Package SAP dan perusahaan PT Pertamina. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yang pertama Nadira Rahma, lalu yang kedua saya sendiri Radinda Kalila, dan yang ketiga Reina Alvareta. Pertama-tama, kami akan membahas tentang SAP. Yang pertama yaitu sejarah singkat. SAP pertama diciptakan oleh 5 mantan karyawan IBM di Jerman pada tanggal 1 April 1972. Pada mulanya, para pencipta SAP merasa perlu mengembangkan dan memasarkan software standar dalam perusahaan yang bisa mengintegrasikan semua proses bisnis. SAP merupakan singkatan dari System Analysis and Program Development, yang lalu pada tahun 1977 berubah menjadi System Application and Products in Data Processing. SAP pertama muncul pada tahun 1972 dengan versi SAP R1, di mana R merupakan Real-Time Data Processing. SAP R1 merupakan software financial accounting. Lalu pada akhir 1970-an, tepatnya 1980, muncul versi kedua dari SAP, yaitu SAP R2, yang berupa software suite berbasis mainframe. Lalu pada 6 Juli 1992, muncul SAP R3 yang berbasis client server. Arsitektur pada SAP ini terdiri dari 3, yaitu database, aplikasi software, dan graphical user interface. Pada versi ini, SAP mulai bisa digunakan pada multiplatform seperti Microsoft dan Windows. Lalu, pada tahun 2003, muncul SAP baru, yaitu SAP ERP, yang terus mengalami perkembangan dari sisi arsitekturnya. Perkembangan SAP juga mengikuti perkembangan internet dengan menyediakan software yang dibutuhkan untuk perusahaan yang fokus untuk menjual barang atau jasa secara online. Lalu, pada tahun 2011, muncul SAP versi terbaru, yaitu SAP HANA, yang merupakan sebuah platform yang menggabungkan basis data dengan layanan untuk membuat aplikasi baru. Selanjutnya adalah modul pada SAP. Yang pertama adalah SD atau Sales and Distribution. Modul Sales dan Distribution membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dengan fungsinya yaitu untuk menangani proses pengolahan pemesanan yang dilakukan oleh customer. Lalu selanjutnya adalah MM atau Materials Management, yaitu modul Materials Management membantu perusahaan untuk menjalankan proses procurement dan pengolahan barang pada inventory, yang mencakup kegiatan yang terdiri dari pengolahan bahan yang diperlukan, diproses, dan diproduksi. Lalu yang ketiga ada PP, Production Planning, yaitu modul Production Planning membantu perusahaan untuk melakukan proses perencanaan dan manajemen terhadap kegiatan manufacturing. Lalu selanjutnya adalah FI, Financial Accounting. Modul Financial Accounting membantu perusahaan untuk melakukan pengolahan terhadap transaksi keuangan dalam perusahaan. Modul ini terintegrasi dengan beberapa modul SAP lainnya, yaitu SD, MM, dan PP. Selanjutnya adalah CO atau Controlling. Modul Controlling membantu perusahaan untuk melakukan proses perencanaan, pelaporan, dan pemantauan operasional dalam bisnis. Modul ini mencakup tahapan dalam cost accounting, yaitu seperti cost center accounting dan analisis keuntungan. Lalu selanjutnya adalah HR, yaitu Human Resources Management, di mana modul Human Resource Management membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses manajemen dalam hal SDM pada perusahaan. Selanjutnya adalah QM atau Quality Management, di mana modul Quality Management membantu perusahaan untuk melakukan pengecekan terhadap keseluruhan proses pada operasional perusahaan. Lalu selanjutnya ada PM atau Plan Maintenance, di mana modul Plan Maintenance membantu perusahaan dalam proses administrasi dan perbaikan sistem yang dilakukan secara teknis. Lalu ada AM, Asset Management, yaitu membantu perusahaan untuk mengelola keseluruhan aset tetap yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya adalah saya akan membahas tentang jenis deployment pada SAP. Jenis deployment yang digunakan dalam pengembangan SAP terbaru adalah cloud. Cloud digunakan untuk membantu pengembangan dan eksekusi aplikasi secara efisien pada SAP. Pada cloud, semua hardware, software, dan support service yang dibutuhkan tersedia dalam internet yang membuat implementasinya lebih cepat dan mudah. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam cloud adalah yang pertama installation, maintenance, support, dan auto-scale pada sistem, application, dan resources. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Reina Alvareta.
Selanjutnya adalah membahas kelebihan dan kekurangan dari SAP. Pertama, terdapat kelebihan, yaitu tingkat integritas yang tinggi, di mana keberadaan ERP package ini akan memudahkan perusahaan untuk mendapatkan data yang saling terintegritas antar satu departemen dengan departemen lainnya. ERP package SAP ini juga memberikan banyak fungsionalitas, antara lain adalah sales dan order management, customer service, warehouse management, production planning, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah dapat meningkatkan efisiensi. Adanya sistem yang terintegrasi dapat membuat perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produktivitas dari pegawai-pegawainya. Hal ini disebabkan karena SAP telah memberikan fungsi-fungsi dan modul yang sedemikian rupa hingga dapat dijalankan secara integritas oleh program secara otomatis. Dan yang terakhir adalah data yang akurat. SAP akan mengintegrasikan data-data dari database setiap departemen. Dengan begitu, siapapun dapat mengakses data yang ada secara real-time dan seakurat mungkin. Selain itu, dengan menggunakan SAP, maka error pada pengelolaan data dapat diminimalisir. Selanjutnya adalah kekurangan dari SAP, di mana SAP membutuhkan biaya yang besar. Selain dari pembelian ERP package ini sendiri, SAP juga membutuhkan biaya yang lebih untuk pengimplementasiannya, seperti membutuhkan expert, konsultan, training, dan lain-lain. Selain itu, jika perusahaan membutuhkan kustomisasi, maka akan ada pengeluaran biaya tambahan. Selanjutnya adalah memerlukan sumber daya yang banyak, di mana pengimplementasian dari SAP ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Pegawai yang dapat mengurus dan menjaga ERP ini merupakan pegawai yang memiliki kualifikasi ahli. Dengan begitu akan memerlukan banyak sumber daya agar dapat mempunyai pegawai yang dapat memelihara SAP. Dan yang terakhir adalah merupakan ERP yang kompleks, di mana fungsi dan modul yang diberikan oleh SAP ini dapat menjadi kekurangan dari pengimplementasian SAP itu sendiri. Untuk perusahaan yang baru dapat menggunakan SAP, maka dapat dipastikan perusahaan akan membutuhkan waktu yang banyak untuk beradaptasi. Selanjutnya adalah rekomendasi perusahaan yang sebaiknya mengimplementasikan SAP. Dari kelebihan dan kekurangan SAP yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua perusahaan akan cocok untuk mengimplementasikan SAP. Rekomendasi perusahaan yang dapat mengimplementasikan SAP adalah perusahaan yang dapat dikatakan sudah stabil dan bukan lagi baru merintis. Mengingat implementasi SAP membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, SAP direkomendasikan untuk perusahaan yang punya sumber daya yang memadai, sebab SAP membutuhkan pegawai yang kompeten untuk mengurus dan menjaga ERP package ini. Perusahaan harus mampu memilih pegawai yang memenuhi kualifikasi, dapat memberikan training, dan dapat memberikan konsultan untuk pengimplementasian SAP. Selanjutnya adalah implementasi SAP pada PT Pertamina. Penggunaan SAP pada PT Pertamina. Sebelum menggunakan ERP package, PT Pertamina tidak memiliki sistem yang terintegritas dengan baik. Dengan begitu, pada tahun 2003, PT Pertamina pertama kali mulai mengimplementasikan penggunaan ERP, dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja dan sistem informasi perusahaan agar lebih terintegritas dan dapat mengelola perusahaan menjadi lebih baik lagi. Namun, sangat disayangkan karena implementasi pertama ini menimbulkan berbagai tantangan, hingga akhirnya di tahun 2009, PT Pertamina memutuskan untuk menggunakan ERP package SAP yang terbaru. Dari sinilah mulai terlihat perkembangan sistem informasi perusahaan. Baik, terima kasih Rina atas presentasinya. Selanjutnya, untuk modul-modul SAP yang diimplementasikan pada Pertamina, yang pertama terdapat modul Sales and Distribution yang membantu dalam pengelolaan proses penjualan maupun distribusi produk-produk Pertamina. Yang kedua, terdapat modul Material Management yang terkait dengan proses procurement dan pada Pertamina membantu dalam hal pengadaan dan pengelolaan minyak mentah serta turunannya, proses pembelian lainnya maupun pengelolaan inventory. Kemudian terdapat modul Financial Accounting yang membantu dalam proses pencatatan maupun laporan keuangan. Kemudian terdapat modul Human Resource Management yang membantu dalam hal perekrutan, administrasi, pembinaan, maupun penggajian karyawan. Selanjutnya terdapat modul Production Planning yang membantu proses produksi dari produk-produk Pertamina. Kemudian terdapat modul Controlling yang membantu untuk memantau keuangan perusahaan, terutama terkait dengan pengeluaran. Kemudian yang terakhir ada modul Plant Maintenance yang membantu dalam hal pemeliharaan, bangunan maupun peralatan yang digunakan. Contohnya itu kilang Pertamina. Selanjutnya terdapat tantangan dalam implementasi SAP pada Pertamina. Yang pertama itu terkait dengan sumber daya manusia, di mana terbatasnya SDM yang kompeten dan memahami dalam penggunaan SAP sehingga diperlukan training maupun sosialisasi kepada para karyawan Pertamina. Selanjutnya terkait dengan biaya, di mana biaya yang dibutuhkan untuk implementasi maupun untuk pemeliharaan SAP terbilang cukup besar. Yang terakhir yaitu terkait fitur, di mana pada awal implementasi terdapat ketidaksesuaian fitur dengan kebutuhan perusahaan, sehingga perlu penyesuaian dan pengaturan ulang beberapa proses bisnis perusahaan. Selain tantangan, terdapat
manfaat yang dirasakan setelah implementasi SAP, yang pertama terkait dengan waktu, di mana SAP ini membantu untuk mempermudah maupun mempercepat proses bisnis perusahaan, contohnya dalam hal perekaman data maupun penyajian laporan data harian. Dan itu terkait dengan akurasi, di mana dengan SAP akan diminimalisir terjadinya human error dalam hal input data. Dan yang terakhir adalah adanya integrasi, yang akan meminimalisir terjadinya data silo antar departemen dan akan membantu dalam proses monitoring maupun evaluasi proses bisnis perusahaan. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata. Terima kasih.